Bumi versus Dewa, upside-nya yang lebih banyak yang mana? Betul. Gue percaya upside-nya yang lebih banyak itu Dewa. 3 kali kan? 3x. Nah, 3x. Kalau lu MSCI nih, di MSCI yang kapan nih? Februari kah? Atau misalnya di Mei Nah, kan? cuman sebenarnya pertama kali dia sahamnya naik itu karena dia announcement. Punya Iya, bener. Bener. Gimana bos? Tapi Pinter kan gua? Pinter kan gua? Oke, tadi kan kita udah bahas beberapa saham dari beberapa sudut pandang, tebak-tebakan saham Pak Purbaya, anaknya Pak Purbaya ya, apa ya? Sekarang kita bolehlah kita move on ke saham-saham yang lagi hot nih, Yoi. yang lagi panas-panasnya semua orang kalau yang ikutan pasti cuannya cuan tebel gitu kan. Sampai doa-doa, mimpi-mimpi itu pasti masuk-masuk tuh, kayak cuannya berapa gitu. Sampai lupa sholat gua. Waduh, jujur. Langsung diguyur aja lu. Oke, mungkin kita boleh bahas dari Bumi sama Dewa dulu kali ya. Gas. Bumi sama Dewa nih yang lagi sadis-sadisnya nih belakangan ini kan. Mhm. Kalau menurut gua sendiri ya, mungkin mulai dari gua dulu nih. Boleh. Bumi itu bundar. Gak salah. Nggak salah. Oke, gini deh, mungkin kita Bumi versus Dewa gitu ya. Oke. Oke, menarik nih. Ya kan? Iya. Bumi versus Dewa, upside-nya yang lebih banyak yang mana? Betul. Menurut gua sendiri, kalau Bumi dibandingin dengan Dewa, gua percaya upside-nya yang lebih banyak itu Dewa. Di harga sekarang ya nih. Di harga pas syuting, sekarang. Di Dewa harga sekarang. 500, Bumi Dewa, 270. 70 benar. Oh, iya. Ya. Kalau Dewa itu reason gua gini. Untuk MSCI inclusion simpelnya adalah di 1200 gitu. Betul. Kalau sedangkan untuk Bumi MSCI inclusion ada di 290 sampai sekitar 300 lah. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Bumi itu berarti kalau untuk MSCI upside-nya tinggal nggak nyampe 10% gitu atau sekitar 10%. Sedangkan untuk Dewa ini bisa sampai masih 2x lebih gitu. Ya kan, Oke. masih bisa beggar, masih Ya, bisa beggar. Bener. Ya kan. Dan secara kalau gua kan penganut money flow ya, gua Ya. penganut money flow banget. Dan kalau gua perhatiin, tadi kebetulan ini kita syuting baru keluar banget nih data Broksumnya kan. Ya. Dan kemarin juga gua perhatiin ini Dewa, sellernya itu rata kanan semua, hampir semua retail. Mulai Ya. dari XL, XC, YP, PD gitu kan. Itu broker-broker yang mayoritas retail. Sedangkan kiri-kirinya itu mayoritas foreign, insti, big player gitu. Pokoknya broker-broker yang jarang dipakai sama retail lah. Dan ini kejadiannya 2 hari berturut-turut. Jadi gue jauh lebih confident sama Dewa karena pertama itu tadi money flow, broker summary, sama MSCI inclusion. Yes. Jadi dari upside-nya sendiri menurut gue jauh lebih interesting untuk Dewa. Ya. Sedangkan kalau Bumi kita compare tadi itu Broksumnya juga masih oke. Tapi kanannya ini udah mulai keluar institusi, foreign, big playernya. Itu udah mulai keluar walaupun cenderung masih lebih strong buyer-nya gitu. Jadi I think Bumi upside-nya masih oke. Masuk gede banget juga masih enak gitu kan. Kalau secara liquidity masuk Bumi bisa jauh lebih gede kan Iya. dibanding Dewa gitu. Apalagi kalau Bumi bisa akun margin. Nah, Nyam gitu. Nyam gitu. Jadi ya tergantung size masing-masing lah. Kalau misalnya mau hajar gede banget bisa di Dewa. Cuma in the long term I think Dewa has better upside gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Tapi Gimana? gue kepo sih. Gue kepo dulu. Gue mau Coba. nanya dulu. Boleh. Nanya dulu. Kalau dari Dewa sendiri, lu bandingin sama Bumi kan gue nggak paham money flow kan. Yap. Secara enteng-entengan gitu ya. Hmm. Dewa ini masih enteng gak sih sebenarnya? Karena kan gue lihat kemarin ya udah beberapa hari lah Andesti keluar terus gitu kan dari Broksumnya gitu kan. Nah itu menurut lu gimana pandangannya? Apakah memang Andesti tidak ingin ikut cuannya MSCI? Nah, iya kan? atau itu gimana? atau tuh andestian. Nah, Dia pakai broker yang lain. Siapa tahu. Oh iya bisa jadi ya. Bisa nggak? Nggak tahu. Pakai nomini. bisa Ekonomi. aja, Iya, bisa aja. iya. Kita nggak ada yang tahu ya. Iya, Kita nggak iya. ada yang tahu. Iya. Cuma gue selalu berpatokan kepada bid offer gitu. I think mau tuker-tukeran broker apa segala macem, bid offer itu nggak pernah bohong gitu. Oke. Dan yang tadi kalau gue perhatiin ya, di hari ini Dewa itu dijaga banget di harga 500-nya sama di 498. Itu nggak dijaga bro.
naikin. Saham diangkat tuh kalau Saham diangkat. Kalau kata MK tuh dibetot tuh. Cuma betot doang gitu. Cuma betot doang gitu. Iya, tapi kan dia kan sempat breakout kan. Dia sempat breakout terus ada yang haki-haki juga lah. Ada yang haki lumayan gede size-nya. Cuma biasanya itu kalau saham-saham normal ya, dalam artian kayak nggak ada narasinya, fundamentalnya biasa-biasa aja. Ya intinya saham-saham pada umumnya, kalau misalnya breaking point-nya which is tadi di 500 ya. Breaking point-nya itu udah jebol, which is itu biasanya dibilang false breakout gitu kan. Itu biasanya harusnya majority big player sama trader-trader gede gitu itu ikutan haki semua gitu. Dan ini yang gue lihat itu anomali di mana 498-nya justru itu udah sempat memang dihaki sampai 496, 494 gitu kan. Cuma itu recover-nya cepet banget. Recover-nya cepet banget, langsung di-cover lagi dan ujung-ujungnya closing still above 500 gitu. Jadi itu yang bikin gue confident gitu. Kalau misalnya tadi ya, gue kan juga ikutan HK-HK di atas gitu ya. Iya. Dan yang gue notice adalah ketika setiap kali ada orang, termasuk gue, misalnya gue HK 10.000 lot gitu. Kalau gue HK 10.000 lot pun, tiba-tiba tuh asingnya ngikutnya cepet banget gitu. Tiba-tiba dia gue HK 10.000 lot, tiba-tiba dia ngikut HK bisa kayak 300.000 lot gitu loh. Dan ini sering banget kejadian di saham-saham yang udah all time high. Gitu. Jadi itu udah makanan dari barang retail, asingnya ikutan makan barang retail lagi gitu kan. Dan gue kan ngeliatin secara over itu dari lot sizingnya, dari timestampnya, itu kelihatan barang-barang retail mostly yang gue makan kan. Kalau overnya bukan retail biasanya gue nggak berani makan. Jadinya itu yang bikin gue confident bahwa Dewa ini sangat-sangat enteng bakal ke depannya. Pertanyaan, kan tadi kejadiannya tadi ya? Iya. Kalau di kantor, lu manteng. Lu gak kerja apa gimana? Maaf nih. Pertanyaan yang bagus. Bentar, boker dulu bos. Manteng aja. Gak balik-balik. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Lu. Dia boker-boker HK lu aja. Beli aja nih orang aja. Pak Arif, Pak Aldis, Pak Julius Kurniawan kalau nonton nasabah saya juga cuan kok Pak. Yang penting semua cuan. Masuk. Yang penting semua cuan. Bagus. Good point. Tapi anyway, it's a good point. Gimana? Satu pertanyaan lagi sebelum view ini ya, Fonda dan narasi ya. Gue pengen nanya, Dewa kan 2 hari kemarin merah tuh. Hari ini kan hijau kan. Tapi selama 2 hari yang lalu, lusa lalu, selama 2 atau 3 hari dia sideways sama downtrend kan, sempat kan. Mini downtrend lah. Kalau daily chartnya gitu. Nah itu menurut lu kenapa Mir? Apakah ada gosip rumpi no secret yang iya? Atau ada apa tuh? Itu kenapa? Atau emang secara bid over atau secara berita-berita nggak enak? Apa sih itu Mir? Kenapa bisa 2 hari 3 hari kemarin sempat? Makanya mungkin retail sekarang mikirnya sell on strength kan? Gara-gara kemarin berita buruk banyak banget. Jadi mungkin menjawab teori Emir kenapa XLXC gitu ya, notabene-nya retail adalah karena mungkin pada mikir sell on strength. Karena bad news-nya banyak yang keluar gitu. Gue setuju banget. Gini lah, Cesar boleh lah punya CFA, ya kan? Chartered Financial Analyst. Keren. CIA. Apa tuh CIA? Chartered Info Analyst. Siap. Ada Intel, ada KMB pas setiap hari. Konferensi meja bundar. Gimana menurut Pak Iya, CIA? kalau kemarin ya itu emang dropnya sih emang sempat sadis banget. Sadis semuanya. Dan jujur memang gue juga keusir gitu. Harus dikasih. Dan jujur, gue juga keusir. What the fuck? Ternyata gue juga lele. Gue mau ngotori Dragon's Nest, sorry. Dragon's Nest kotor nih. Lu bayar. Kira-kira Payas pernah gitu nggak ya? Gila boy, gue kusir juga boy. Aduh, gue gak kabel lagi. Aduh, kampret lu. Aduh, jangan. Ya emang kemarin itu turunnya sadis gitu kan. Emang itu pertama awalnya spekulasi gue itu karena banjir di Sumatera gitu. Jadi kayak ya tambang-tambang Dewa gitu kan ya Gayo apa segala macam. Itu ada yang kedampak spekulasinya gitu kan. Ada yang kedampak takutnya tenggelam apa operasionalnya nanti bisa di-delay atau apa gitu kan. Tapi waktu
kejadian Sumatera banjirnya pun reaksi ke Dewanya itu minimal banget gitu. Iya. Gak gimana banget, paling turun kayak 1-2%. Iya. Tapi ketika rumor ini keluar, which is rumornya adalah gua denger-dengar ada placement di bawah gitu, di Iya, harga benar. bawah, ya kan? Nah, itu dia tuh. Ya kan? Ada placement di harga bawah. Yang itu aman. Yang itu masih aman. Masih aman Masih gitu aman, kan. ya. Ya, tapi placementnya ini bukan size yang kecil gitu kan. Betul, Jadi betul. of course big playernya dan termasuk gua ikut panik lah kalau Iya. misalnya ada size gede ini kan bukan sembarang orang gitu loh ya. Kita bisa boleh. menerka-nerka lah Hmm. kira-kira siapa gitu. Hmm. Kalau misalnya dia mau keluar, itu kan it signals that something must be wrong gitu. Yes. Jadinya ya itu wajar aja ada sell off, big playernya pada keluar, dan gue sebagai trader pun gue mengikuti kan prinsip gue follow the whales. Shout out Tremora ya, itu Wah. prinsip gue kan, Iya. follow the whales gitu. Jadi gue ikut keluar, itu dropnya sangat-sangat signifikan, tapi ternyata yang gue temukan adalah rumor tersebut udah apa ya, nggak begitu signifikan lagi lah. Oke. Nggak begitu signifikan lagi, jadi investor confidence udah balik lagi ke Dewa. Dan gua pun ketika melihat bid offer dan price actionnya setelah dia dibanting sadis banget itu ya, itu bid offernya nggak mencerminkan bahwa placement ini akan kejadian gitu. Ya. Karena nggak make sense kalau misalnya placementnya emang kejadian. Dijaga. Kenapa tiba-tiba bid offernya kuat banget? Betul. Waktu itu gue inget banget turning point-nya itu ada di harga 430. Di 430 ini tiba-tiba ada suatu orang yang tiap kali dia dihajar turun, dia cover lagi, dia isi lagi bidnya gitu kan. Dan kalau gue cek dan detailnya ini adalah orang yang sama yang nge-breakoutin 430-nya itu. Artinya dia emang pengen banget nih, dia lapar banget nih barang di 430 gitu kan. Jadinya di situ gue udah mulai ikut masuk dikit. Dan besoknya itu kan data Broksum baru keluar ya. Data Broksumnya keluar, gue lihat, wah anjir, kanannya full retail. Ya udah, besoknya gue hajar lebih gede lagi gitu. Oke, Si- langsung naik si- 2%. Yes. Benar. Itu gue pertanyaan terakhir dari gue. Boleh. Kan lu bilang MSCI. Terus udah gitu berarti kan dari GoPay itu ke 1.200 kan. Mm-mm. Nah, tapi kan biasanya kalau masuk MSCI 1.200 lu nggak pernah ngepas tuh di harga 1.200. Iya. Pasti lu lebihin lah 20%. Berarti Iya. kan bisa 14, 15 nih. Iya. Berarti naik 3 kali kan. 3x. Nah, 3x. Kalau lu MSCI Mir, maksud gue adalah di MSCI yang kapan nih? Februari kah? Atau misalnya di Mei kah? Mei. Nah, ini view lu gimana nih? I think kalau Februari too soon ya. Tuh, Sun. Karena kalau misalnya dia naik sampai segitu banyaknya itu kan ada resiko dia disuspend ya. Iya, iya. Dan kan peraturan bursa kalau misalnya peraturan bursa jadinya. MSCI. Peraturan MSCI kalau dia udah kena suspend itu kan ada buffer 6 bulan ya. Iya. Ada buffer 6 bulan sebelum dia bisa masuk ke MSCI inclusion-nya itu lagi. Jadi kalau misalnya dia terlalu cepat naiknya kena suspend ya nggak bisa masuk MSCI. Jadi kalau untuk Februari I think it's too soon. Tuh, Sun. Lebih likely untuk jadi Mei. Mei. Oke. Ya. Menarik. Berarti runway-nya panjang nih ya. Buat lu tektok-tektokan terus sampai Ya. atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makanan sampai Mei. Iya. Makanan sampai Mei. Besok naik lagi nih lu ngomongin ini. Ini nggak tayang malam ini kan? Kamu nggak beli dulu. Tayanginnya besok lah ya, tolong ya. Besok ya tayanginnya. Gue buker dulu dah. Pasang order. Anjir. Mungkin kita bahas dari sisi narasi sama fundanya oke kali ya. Boleh. Boleh, boleh. Mungkin narasinya kali. Ya mungkin narasinya Narasinya gitu ya. Kalau funda mungkin ya, kayak Dewa, Bumi, Hmm. kita kasih different point of view kayak Iya. Faza Dewa, Iya. terus kayak kita Bumi gitu coba biar asik biar Boleh, nggak boleh, setuju-setujuan doang gitu. Iya, iya. Hmm. Coba, tapi gue kepo sama lu sih. Apa? Gue? Dewa, iya. Kenapa? Menurut View lu. Terus nanya nih gue. kalau ada bear view justru bagus kan. Iya, justru- Devil's advocate. Justru gue lebih suka kalau diskusinya itu ada contradiction. Iya. Jadi kan gue lebih dapat full picture-nya. Benar. Saya dari semua cerita Iya. Emir bahkan tadi di belakang layar pun kok bullish banget gitu Iya, kan. Iya. benar. Iya. Ya, Biar gue napak bumi gitu. Iya, betul. Napak bumi itu maksudnya switching. Bumi. dari langit kan. Oh, gimana? Nah, kalau gue gak tau ya, maksudnya karena gue udah cuan lumayan lah. Ya. Modal gue 140-an di Dewa. Sedap.
Jadi tuh gue hold, nah sekarang udah 500 ya otomatis gue udah harus mikir dong. Kayak gitu kan. Maksudnya udah cuman berapa kali gue udah gak ngitung tuh saking banyaknya kan. Jadi ibaratnya kayak gue harus punya view yang ibaratnya gue gak mungkin terlalu bullish lagi nih di Dewa. Jadi gue mencoba kayak ibaratnya, gue juga mencoba mencari ya kayak balancing view-nya apa gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalnya nanti takutnya gue terlalu bullish ya kan, dan takutnya itu kejadian di Toba. Ini gue cerita aja nih, gue mau Faza. Kejadian di Toba. Jadi kan Toba kan dari kencang ya, lu dari berapa? 300 dibetot sampai 1200 cepat tuh. Ya, dibetot. Dar. Ya. Nah, gue sama Faizal masuk telat, 700-an ya kita ya. 700-an kita masuk. Nah, kita sempat exit di 1000 atau 1100 lah. Nah, pas di 1100 itu orang-orang pada bilang gini kayak, lu Toba 1100 dan antara waste to energy right issue di 3000 saat itu beritanya. Malah ada yang bilang kayak ke 5000 segala macam. Jadi maksud gue adalah marketnya udah bullish banget, abis itu udah kasih ekspektasi ketinggian kan. Nah, abis itu gue juga akhirnya mikir lagi, nih kalau ekspektasinya ketinggian, dan kalau misalnya gue nggak take profit, which is kan gue beda sama lu ya Mir, maksudnya kayak kalau lu kan ketika lu udah ngebaca bit offer-nya bau, lu udah exit kan. Nah, kalau gue kan kayak nyari nih dari fundanya gimana, dari narasi gimana, jadi gue bisa nahan-nahan nih. Nah, gue nggak mau ibaratnya keuntungan gue yang udah besar itu, karena gue denial, ya kan? Nah, gue akhirnya malah berkurang, wipe out, seperti itu. Nah, jadi instead of gue mikir kayak, apakah MSCI ini kejadian atau enggak, ya kan? Kalau gue mikirnya kayak gini, karena kan kita owners interest. Start dari situ. Terus udah gitu, yang gue pahamin, Dewa itu tahun depan memang mau ekspansi. Ya kan? Ada yang bilang mau jadi the next United Tractor, gitu kan, mau geser. Atau, ya whatever the story, tapi mereka akan jadi gede. Nah, ketika lu ekspansi dan lu punya cita-cita yang besar, berarti kan lu butuh funding, ya kan? Ya, maybe misalnya the game of MSCI ini one of the way gitu kan dari mereka untuk dapetin funding kan. Tapi kan MSCI masuk atau enggak kan, ya itu different questions lah, kayak gitu. Nah, tapi maksud gue adalah kalau harganya udah tinggi, market cap-nya udah besar, dan ownernya bisa ngerepoin ini sahamnya dia untuk dia bisa dapat bank loan. Habis itu nanti dia bisa ekspansi beneran yang besar. Nah, menurut gue kalau misalnya target ekspansi besarnya dia itu terjadi nih, itu bisa, maksud gue gamenya mungkin bisa udah berkurang lah dayanya. Karena mereka udah dapetin apa yang mereka mau gitu kan. Which is repo, habis itu dapat duit buat mereka bisa ekspansi. Kayak gitu. Soalnya gue juga kepikiran nih satu lagi. Kayak waktu TPIA 2023-2024 kan kencang ya tarik. Nah, pas udah kencang ditarik kayak gitu, gue ingat banget, TPIA itu mulai sahamnya itu lemes, itu ketika ada 2 berita. Mereka mau bikin klor alkali, sama mereka mau akuisisi Astar. Jadi by the time ekspansi kejadian, sahamnya udah nggak menarik lah. Turunnya sih nggak dalam, turunnya nggak dalam banget. Cuma owner interestnya udah hilang. Iya, ibaratnya kayak tujuannya udah achieve, ya kan. Story-nya udah selesai. Story selesai. Jadi abis itu sampai sekarang kan, ya udah nggak ada yang nyentuh TPI ya kan. Kayak gitu. Nah, maksud gue berpikir dari sisi seperti itu. Jadi kalau misalnya Dewa, misalnya dia nanti katakanlah dapat funding yang besar gitu ya, beneran bisa beli alat-alat barunya lebih banyak lagi. Nah, gue mungkin udah ngerasa kayak, mungkin ini adalah terminal pertama gue nih, gitu loh. Untuk gue ibaratnya downsizing, gue punya position seriously, kayak gitu. Karena ya bisa aja udah mau kejadian. Soalnya kalau kita ngomongin tambang emasnya kan masih greenfield ya. Greenfield, gue sih mikir lama lah itu. Nggak akan cepet lah. Kalau gue ibaratnya to challenge your view gitu ya, gitu. Jadi gue mikirnya kayak gitu sih. Sama mungkin disclaimer dulu kenapa kayak gue paham banget sih dari kita kan lebih ke narasi dan funda, Emir kan lebih ke bid offer kan. Yes. Kalau kita broken thesis tuh proses penemuannya tuh butuh lama. Lama. Kalau dia broken thesis, simping lihat bid offer jelek langsung broken. Langsung gue cabut nggak apa-apa. Jadi kenapa ibaratnya satu view kita bisa berlangsung 2-3 bulan gitu minimal ya. Sementara Emir itu view-nya bisa jam-jaman atau bisa harian gitu. Kayak tiba-tiba besok lihat bid offer jelek, retail semua, habis itu barangnya dibuang-buangin pelan-pelan lihat bawah, pasti lu udah takut. Emang betul. Pasti lu udah takut. Gue buang. Jadi apa ya? Agak nggak bisa, sebenarnya nggak terlalu apple to apple, makanya saling melengkapi kan. View kita sama Emir. Jadi bullish Emir itu bukan berarti bullish kita, beda.
bearish MF belum tentu bearish kita. Betul. Gitu. Ya. Walaupun sama pun view-nya gitu ya. Apalagi sekarang beda gitu. Jadi udah kejawab. Udah kejawab. Gue tahu lu pengen, asli lu pengen nelfon gue. Tapi sorry Za. Beda lagi ya. Tapi kalau gua ngeliatnya gini sih. Ini dari Funda ya. Kalau gua dari Funda ya. Oke. Gue ngeliat sebenarnya kan sekarang market cap Dewa itu udah di 20 triliun ya. Ya kayak ya 20 triliun dan menurut gue ini udah reflect mereka punya fundamental story dari bisnis coal kontraktornya. Oke. Jadi kan narasinya tentu mereka pengen ekspansi kembangin bisnis coal kontraktornya kan sampai 2027 ya. Dari mulai sekarang kan 150 juta BCM gitu ya. Gue bisa sampai ya 2 lipat 3 lipat lagi gitu ya dari sekarang gitu ya. Kalau misalkan kita asumsi ke 500 juta BCM dulu deh, ya kan? Itu kan berarti dengan 40.000 rupiah per ton ya yang dibayar, ya kan? Per BCM-nya. Per BCM-nya ya, sorry. Berarti itu kan sekitar 20 triliunan Dari pendapatan. revenue. Iya. Kita kasih, kan dia habis hijack orang Buma juga ya, juga ya. Expect EBITDA di 25% aja. Ya kan, berarti itu udah sekitar 5 triliun. Betul. Ya kan, 5 triliun EBITDA gitu. Gua lihat EV EBITDA-nya ya kali multiples 4 kali, 5 kali, ya kalau nge-peers-nya kan 4 kali lah ya. Berarti itu udah 20 triliun market cap, ya kan, EV, sorry. EV ya kan. So, kita bisa bilang bahwasannya sebenarnya secara price ini udah fair gitu ya. Dia udah merepresent, dia punya outlook dari bisnis coal kontraktornya. Untuk the next year, untuk next 2 years lah gitu ya. Jadi kalau view gua, apa yang bisa membuat harga saham Dewa ini naik ke depannya atau bahkan sampai kebetot ke MSCI itu dari udah tidak bisa lagi lewat sentimen coal contractor business. Nggak bisa lu expect karena sentimen oh dia mau kerjain ini nih, oh dia dapat loan buat pinjam lagi buat beli alat berat lagi gitu kan. Udah menurut gue udah nggak wise kalau kita pakai thesis kayak gitu lagi. Sekarang thesis satu, seberapa gede Gayo Minerals. Iya. Ya, itu dia. Itu kuncinya sih. Itu kuncinya. Iya. Dan kita kan masih nggak tahu kan. Ya, let's assume kayak Panigot-nya Merdeka. Betul. Emas, let's assume, I don't know gitu kan, 2 juta reserves. Kalau correct me if I'm wrong gitu, gue lupa. Tapi kalau kita lihat di situ aja, NPV per reserve, let's assume sama gitu ya. 40 triliun market cap. Ya kan? Buat Gayonya. Panigot. Sama kayak Gayo. Ya mungkin bisa kita cocokin tuh angka sekarang 20 triliun. Tambah market cap Gayonya 40 triliun, 60 triliun. Ya dapat kan? Cocok. Cocok. Iya. Gitu. Ya anyway, ya kalau dari fundamental yang gue lihat kayak gitu. Cuma kan kita tinggal tungguin aja sentimen fundanya gimana dari Gayo Minerals. Iya. Tapi question kan Gayo Minerals itu kan butuh waktu lama untuk dia integrate aset ke dalam terus untuk dia bisnisnya actually operating kan. Benar. Mungkin kan ekspektasinya di 2027 tengah atau 2027 akhir. Sementara sekarang kan narasi. Konglo is not gonna stay here for long lah. Kita better untuk position ourselves di mendingan gue take profit bank digital di 2021 akhir daripada gue nunggu peak di 2022 awal abis itu 2022 tengah kebanting gitu. Gitu. Apakah ketika priced in sih ya, sisi value dari Gayo Minerals which is yang akan beroperasi 2027 tengah atau akhir, apakah menurut lu investor bakal ngelihatnya ini priced in ke 2026 ya, sih 2026 awal lah, Q1 atau Q2 lah, sebelum Konglo ini udah terlalu overhype gitu, karena MSCI Februari sama Mei nanti bakal gila banget kan. Rame banget. Gue itu bakal mungkin abang-abang Gojek trading sikat Dewa kayaknya abis ini. Atau Dewi kali abis ini. Abang-abang Gojek ya kan. Dewa Dewi. Raja paket ini. Abis ini Dewo IPO. Orang Jawa Dewo. Menurut lu gimana? Secara funda gitu. Funda ya. Jadi gini, gue juga sempat inilah ya belajar juga dari Bang Cesar ya. Dan kita coba lihat contoh kasusnya BRMS. Gitu kan, BRMS harga bisa dibetot bukan karena kayak kampring banget ya. Ketahuan nih Bekasinya nih. Sorry ya. Dibetot. Kita lagi di Senop, Bos. Lagi the Dragon's Den loh. Biasa di terminal Bekasi. Gak kapok kan pada gue. Kita gini adanya orangnya Mir. Jadi anjir kredibilitas gue berkurang sih. Nah tapi anyway gini, BRMS tuh kasusnya sahamnya dibetot. Bukan karena
produksinya naik itu satu sempat ya. Iya. Cuman sebenarnya pertama kali dia sahamnya naik itu karena dia announcement, Bos. Betul. Announcement cadangannya, Bos. Hasil eksplorasinya. Gitu. Yes, betul. Iya kan? Announcement doang nih. Announcement doang, Bos. Announcement doang Gitu. ya. Dan itu besar kan? Dan itu besar. Double tuh Citra Palumineras Betul, punya betul, gitu betul. kan cadangan. Ternyata double. Kaget market gitu kan. Nah, itu juga bisa, ya hal itu juga bisa kejadian di Dewa menurut gua. Nggak perlu sampai dikembangin tambangnya. Benar. Jual kertas aja deh. Kasarnya gitu ya. Iya, iya. Kasarnya jual kertas eksplorasi gitu ya. Asal eksplorasinya beneran dinilai sama JORC sama pihak-pihak legal. Ya. Kan ada beberapa perusahaan juga yang ngasal. Ya. Iya, iya. Appraisalnya ya. Iya, Iya, enggak, iya kan di appraisalnya nggak asal gitu Iya. kan. Nah, ini asal bener gitu. Nah, selama sentimennya dia bisa ungkapkan ya, sudah kuungkapkan cadangannya segini gitu ya, dan bener kejadian gitu ya. Menurut gue tuh bisa jadi katalis positif sih. Kalau kita lihat yang baru-baru ini aja kan emas, Panigold kan Benar, belum benar. beroperasi. Ya, belum Tapi tuh beroperasi. bisa 40 triliun up to market cap. Iya. Iya kan? Hmm. Ya kan? Ya itu sudah kuungkapkan cadangannya segini. Berarti Sudah announcement-nya diungkapkan. harus bikin lu ngiler berarti. Iya. Bikin Di- semua orang tuh detailsnya kayak- gitu Iya, kan. detailsnya kayak gede banget nih. Bener. Ngaco nih Ngaco ibaratnya. nih. Iya. Surprise sejelas ini. Bego Iya. kalau gua nggak punya. Iya, iya, bener. Bener. Oke. Gitu. Gimana, Bos? Tapi Pinter gua kan gua? Pinter kan gua? Sampai. kok haus validasi. Validasi. Oke, 3 menit lagi baru bos Dewa. Lah, gimana nih? Ya udah nggak apa-apa, Nggak bagi apa-apa. dua kan Dewa bomin dulu ya kan. Ya udah habis ini buka aja ntar. Iya. Satu video satu saham berarti. Dapat 4 dong. Emang nggak bisa pendek sih. Emang nggak bisa pendek. Tapi ini daging banget sih, ini seru sih. Gue satu, Iya. gua satu pertanyaan terakhir Sa. Apa tuh? Kalau lu, Buat gue nih. iya buat lu. Tadi kan Dewa lu bilang karena lu udah masuk di CP40. Mhm. Kalau let's say lu masuk di 470 gitu. Mhm. Dengan lu lihat upside yang bisa 2,5 kali lipat. Dengan factorin apa yang udah kita diskusi tadi. Ya. Lu bakal tetap atraktif gak? Atau lu kalau tadi kan konteks by konteks karena dia udah 3x kan. Iya. Udah Iya. bawah banget banget gitu, udah Iya, bawah iya, banget gitu. iya. Jadi gue mikir kayak gue udah 3x. Kalau mau gue nge-2x dan 3x gue better di saham yang lebih pasti 2x-nya. Iya. Which is bumi yang akan kita bahas. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ya gue pengen ganti POV lu nih. Mhm. Kita kan miss. Kita sempat TP di 220, 230. Habis itu kita pindah ke yang lain, ternyata nggak jalan. Cesar masih hold kan. Mhm. Iya. Itu lu gimana Sir? Kalau kayak gitu? Kalau misalnya lu beli di 470 nih. Iya, ya, pas kayak pagi 60 nih. gitu. Iya. Opsinya tuh sebenarnya dua sebenarnya. Oke. Kalau misalnya gue melakukan itu dengan sadar ya. Iya. Yang pertama itu gue nggak mungkin masuk dengan size yang sebesar pas gue masuk di 140. Oke. Itu logika lah. Iya. Ya kan? Yang kedua, daripada kalau misalnya gue mau masuk dengan size, Iya. gue masuk ke bumi, Bos. Singkat pada jelas ya, Mas ya. Iya. Buat bridging, Iya, buat bridging. Iya, iya, iya. Oke, menarik. Bumi. Oke. Yaudah, ini by the way ini not financial advice ya. Yo, Iya. Di sini yang bisa financial advice cuma Faza. Dia nggak perlu disclaimer, Saya punya PI guys. Iya. Di sini kita nggak ada yang punya yang lain ya. Gitu, jadi yaudah. Iya. Nanti kita bahas di Iya. video yang lainnya. Jangan lupa follow Emir Parengkuan. Amir Faring. Untuk bisa ngerasain naik Porsche merah. Kita masuk garasi. Nanti ada giveaway nggak giveaway? Sama naik Porsche merah. Gitu. Bye guys. Bye. Thank you. Kan? Iya, iya. Nah, kalau misalnya asingnya makin rame, berarti kan makin banyak liquidity buat si Cengdongnya keluar dong. Lebih Kalau cepat. misalnya kita ngomongin emiten-emiten PAPP gitu kan, Mhm. kayak Cuan, Petro segala macam, itu kan selalu habis MSCI, Iya. habis Itu itu kan juga cara pencatatan keuangannya juga ya itulah ya. Iya. Ya, gitu. Banyak. Ya, Banyak. ya. Ya. The past 3 weeks lah. Ya. Kayak black hole itu. Iya kayak black hole, Pak. Semua liquidity. bro, itu cuman open 30 menit bisa 1 T turnovernya. Ini ibarat Thanos setengah liquidity keserap Pak. Ke bumi, Pak.